Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini adalah tutorial tentang Quizizz.com. Baiklah Ibu Bapak, langkah pertama kita buka laman dari Quizizz.com. Tinggal ketikkan Quizizz.com. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kalau kita pemakai pertama, maka langkah pertama kita adalah daftar dengan cara klik Get Started ini. Nah, untuk ibu bapak yang punya akun Google, sebaiknya kita pakai ini. Daftarnya kita pakai akun Google. Nah, misalnya saya mau daftar dengan salah satu akun milik saya yang saya siapkan untuk tutorial kali ini. Nah, misalnya ini. Itu kalau ibu bapak belum login di akun Google-nya, maka nanti tampilan awal setelah ini, sebelum ini adalah login ke akun Google, jadi memasukkan passwordnya Google. Nah, karena kita mau pakai untuk sekolahan, ya kita tinggal klik Add School ini. Nah, kemudian pilih Teacher karena kita mau berperan sebagai guru. Nah, ini laman yang disediakan untuk kita sekarang berperan sebagai admin. Nah, ada yang baru di Quizizz ini. Yang pertama adalah pengelolaan kelas, kemudian nanti yang kedua itu yang baru, soalnya ini kita bisa membuat soal IC. Nah, kalau kita mau membuat kelas, tinggal ngeklik ini, klik Classes. Untuk ibu bapak yang sudah menggunakan Google Classroom, membuat kelasnya tinggal connect ke Google Classroom, jadi kita tidak usah buat yang baru. Kemudian kalau yang belum menggunakan Google Classroom, langkah kita membuat kelas, tinggal klik kreasi kelas, kemudian kelasnya kita beri nama apa begitu ya, kemudian klik kreasi kelas, maka kita akan punya satu kelas. Di tutorial kali ini saya akan mempraktekkan membuat kelas yang kita sudah biasa menggunakan Google Classroom. Maka tinggal klik Connect Google Classroom. Nah, kita akan diminta untuk sign in di Google Classroom, di Google kita itu yang mana begitu. Misalnya yang saya siapkan untuk tutorial kali ini adalah ini. Nah, kemudian ada perintah ini, Quizizz diizinkan untuk dan ini dan sebagainya. Nah, kita klik izinkan saja. Nah, langkah berikutnya adalah ini, import Google Classes. Nah, di Google Classroom tadi saya punya satu kelas ini. Kalau ibu bapak punya banyak kelas, maka ini akan ada tampilan kelas-kelas di Google Classroom kita. Kemudian yang mau kita kendaki diimport, tinggal dicentang begini. Nah, kemudian diklik yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita save. Maka di Quizizz kita itu kita sudah punya satu kelas.
Kalau misalnya banyak kelas ya kita langsung akan punya banyak kelas begitu. Ini langkah pembuatan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah membuat pertanyaan atau membuat soal. Nah, membuat soalnya kalau awal kita tinggal ini. Kita tinggal klik kreasi new quiz. Nah, kita beri nama misalnya UH1 misalnya begitu ya. Misalnya kita UH1, kemudian mapelnya ini kita tinggal pilih. Misalnya saya pilih chemistry. Nah, kemudian tinggal di next. Nah, pertanyaan pertama kita ada pilihan kita mau menulis sendiri atau import. Nah, kita sekarang mau tulis sendiri. Klik di sini. Ini bentuk soal yang disediakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada pilihan ganda, ada checkbox, ada IC, dan seterusnya. Misalnya kita mau pakai pilihan ganda, tinggal ngeklik multiple choice. Yang ini adalah preview tampilan soal kita nanti di HP-nya anak-anak. Jadi di HP-nya user, kalau anak-anak pakai HP, kalau pakai laptop atau komputer ya itu tampilan soal di laptop. Ini soal yang kita berikan ke anak-anak, tidak usah diberi nomor karena nanti akan diberi nomor secara otomatis oleh sistem. Misalnya saya buat soal yang paling sederhana. Nah, misalnya begini, ini pilihan jawaban pertama, misalnya begini, kemudian yang kedua, ini juga begitu, sama seperti soal, kita tidak usah memberi ABCD, cukup dituliskan saja. Nah, kalau optionnya mau 5, kita tinggal tambah ini, add answer option. Nah, misalnya kita tambah 1 saja. Nah, kunci jawabannya mana? Ini. Jadi yang kunci jawaban kita tinggal nyentang. Misalnya ini kunci tanya jawabannya adalah HG, maka yang kita centang adalah HG. Setelah itu, langkah berikutnya kita atur waktunya, waktu tampilan. Ini ada pilihan 5 detik, 10 detik, terus sampai ke 15 menit. Misalnya kalau memang 30 detik ya berarti tadi tidak bisa kita rubah. Kalau kita mau percepat 20 detik saja berarti ya kita ganti dengan 20 detik. Kemudian ini kita simpan. Nah, untuk soalnya yang kedua, kalau kepingin tetap pilihan ganda, kita tinggal klik pilihan ganda. Kemudian kalau yang kedua ini mau isi, nah kita tinggal klik ini, fill in the blank. Nah, ini adalah isi. Supaya tidak terlalu banyak alternatif jawaban, maka isinya ini kalau bisa kita pakai yang jawaban pendek. Supaya alternatif jawabannya tidak terlalu banyak. Misalnya tadi, kalau tadi pertanyaannya pilihan ganda, ini misalnya tentang tanda atom, saya tuliskan yang kedua juga tanda atom misalnya.
misalnya begini. Ini adalah kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya alternatifnya hanya satu kalau tanda atom. Karena pengetikan juga harus benar, berarti harus huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau misalnya nanti alternatif penulisan misalnya angka, misalnya angka itu kan ada biasanya nulis kita ini kalau desimal kan ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, itu kita tuliskan di alternatif ini, di alternatif jawaban. Sehingga kalau pertanyaannya terlalu terbuka, nanti kita terlalu banyak mengetikkan alternatif jawaban. Sama seperti tadi, kalau waktunya mau diatur tinggal diklik waktunya ini, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, jadi kita nulis soalnya sudah selesai, berarti ya tinggal di klik ini. Nah, ini soal kita mau tampilannya mau diberi gambar, kemudian kelasnya ini kelas berapa begitu, misalnya ini kelas 10. Nah, kalau mau bisa dilihat orang lain, ini bisa diklik publish. Kalau untuk kalangan sendiri, kita pilih di privat. Nah, maka kita sudah punya satu soal. Nah, di tempatnya sudah langsung di My Quizzes. Kita punya satu soal, yaitu satu paket soal, yaitu UH. Nah, pembuatan soal ini Ibu Bapak bisa import dari laman kita ini. Nah, misalnya saya mau cari tentang soal lambang unsur. Nah, tinggal diketikkan. Nah, mana yang kita kehendaki, misalnya nanti yang kita kehendaki mana, tinggal dipilih, kemudian kita simpan di koleksi kita ini. Itu kalau kita mau pakai soal yang buatan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mempublish ke anak-anak untuk ulangan. Nah, kalau kita mau pakai untuk ulangan ke anak-anak atau ke siswa-siswi kita, tinggal diklik soal yang mau kita pakai. Nah, akan tampilannya seperti ini. Ini kalau mau dipakai untuk ulangan, maka kita klik ini, play live. Nah, ini juga masih ada pilihan. Kalau kondisi normal, nah kita bisa pakai tim, nanti anak-anak itu akan bermain secara tim. Nah, karena ini eranya belajar dari rumah, kita di tutorial ini kita pakai ini saja yang tes. Nah, jadi kita pakai tes, kemudian ini bisa kita rubah, bisa juga tidak. Kalau mau dirubah, misalnya kelas yang kita ajak ulangan kelas berapa, kalau kita sudah punya banyak kelas, maka ini akan tampilan kelas kita berapa. Karena kita baru punya satu kelas, ya kita centang 1. Kemudian kita bisa beri judul ulangan kita hari ini, misalnya
Misalnya kita beri judul penilaian harian 1 misalnya. Kemudian ini juga boleh diisi boleh tidak. Misalnya saya isi dengan pesan moral begini, berani jujur itu hebat, misalnya begitu. Nah, ini juga sesuatu yang baru, berarti anak bisa ngakses berapa kali. Pilihannya ada unlimited, jadi anak-anak bisa ngulangi ujian ini berkali-kali. Kalau hanya 1 kali ya berarti dipilih 1 kali. Kemudian show answer, nah itu maksudnya apakah jawaban benarnya ini bisa ditunjukkan ke anak-anak setelah anak-anak menjawab maksudnya. Kalau tidak berarti ya kita off. Ini juga begitu. Nah, timernya ini juga kalau tidak kendaki tinggal di off. Ini pengacaan soal. Kalau tidak dikendaki diacak ya bisa di off, tapi kalau dikendaki dibiarkan on begini. Kemudian pengacaan pilihan jawaban juga begitu. Kalau sudah tinggal klik assign a game. Nah, nanti murid-murid kita yang sudah masuk tadi itu akan ada pemberitahuan di HP-nya di bahwa ada ulangan sudah dimulai. Sekarang kita coba kalau ada peserta yang masuk. Nah, kalau ada peserta yang masuk maka akan ada perubahan seperti ini. Kita tinggal klik start. Nah, maka siswa sudah bisa mengerjakan soal. Nah, ini kalau waktunya sudah habis, maka sistem akan menghentikan ulangan ini dengan sendirinya. Berikutnya kita tinggal melihat hasil. Nah, supaya lebih jelas untuk melihat hasil ini akan saya perlihatkan akun kuisis saya yang sudah biasa saya pakai ulangan. Nah, untuk melihat hasil ulangan yang sudah kita laksanakan, kita tinggal mengklik report ini. Nah, ini adalah hasil ulangan yang sudah pernah kita laksanakan. Misalnya saya ambil contoh satu ini. Nah, ini hasil dalam bentuk aslinya. Ini bisa kita filter karena ulangannya ada banyak kelas. Bisa kita filter per kelas. Ini hanya tampilan dari 10 MIPA 1. Kemudian ini yang hasil 10 MIPA 2. Nah, selain ini, hasil ini bisa kita download dalam bentuk Excel. Kalau kita mau olah dalam bentuk Excel, tinggal klik download. Nah, ini adalah
hasil ulangan tadi yang sudah dalam bentuk Excel, tinggal dilihat ini hasilnya. Nah, ini yang dalam bentuk kelas, ini yang per peserta. Demikian Ibu Bapak, tutorial kuisis kali ini. Ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.